Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Agustiana Putri dengan NIM 180100018. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi. Ini salah satu alasannya itu untuk menuntaskan tugas ya. Tugas apa? Tugas UTS Bahasa Inggris. Di sini juga saya akan memaparkan sedikit bahasan dari buku yang dikarang langsung oleh dosen pengampu saya, yaitu Bu Siska. Saya langsung aja masuk. Yang pertama itu tugasnya merangkum ya, meringkas apa yang saya pahami dari bab 4 dan bab 5. Lalu memaparkan sedikit apa sih yang saya tahu tentang abstrak itu, komponen-komponen abstrak. Nah, di sini langsung aja saya akan memaparkan sedikit. Abstrak itu contohnya kayak gini nih. Abstrak ya. Nih, abstrak. Nah, abstrak itu biasanya terdiri dari komponen-komponen, dan ada 5 komponen. Antara lain yang pertama, introduction, itu pengantar. Biasanya kita sebut dengan pendahuluan, betul ya? Pendahuluan pada penelitian biasanya. Terus yang kedua, method atau metode. Terus yang ketiga, result atau hasil. Yang keempat, discussion atau diskusi. Yang kelima, final summary atau ringkasan akhirnya. Nah, di sini langsung saja masuk bagaimana sih saya mengidentifikasi komponennya pada abstrak. Nih, di sini ada example yang kedua atau contoh yang kedua. Nih, boleh dilihat ya. Yang pertama itu ada introduction, terus discussion, dan result. Jadi semua abstrak itu beda-beda, tergantung si penulisnya pengen gitu menuangkan di abstrak itu, pengennya ada komponen apa aja kayak gitu ya. Di sini juga beda nih dengan contoh yang ketiga. Di sini ada 4 komponen, antara lain introduction, discussion, method, dan final summary kayak gitu. Nah, di sini saya langsung aja membahas tentang ringkasan bab 4 ya, bab 4 dan bab 5. Nah, bab 4 ini membahas apa sih? Bab 4 ini yaitu cara menulis bagian pengantar dari makalah penelitian. Nah, sebelum kita mengetahui cara-caranya, kita harus tahu dulu dong ya, tujuan dari pengantar penelitian, betul nggak? Nah, tujuannya itu untuk mendapatkan informasi latar belakang si penelitian itu, kayak gitu. Terus yang kedua, kita akan kupas tuntas gitu ya, isi bagian dari pengantar penelitian itu apa aja kayak gitu. Yang pertama itu ada presentasi masalah penelitian atau presentation kayak gitu ya, biasanya kita nyingkatnya kayak gitu. Terus yang kedua itu ada gap atau kesenjangan dalam literatur. Yang ketiga itu ada tujuan penelitian. Yang keempat ada sifat penelitian atau natur. Yang kelima itu ada ulasan singkat dari literatur yang relevan, atau biasanya kita sebut di bahasa Inggrisnya tuh a brief review kayak gitu. Nah, presentasi masalah penelitian ini menjelaskan latar belakang penelitian. Contohnya menceritakan manfaat yang bisa diperoleh oleh penelitian atau mengapa masalah belum terpecahkan kayak gitu. Terus yang kedua, kesenjangan dalam literatur itu menguraikan alasan mengapa penelitian dilakukan dan kesenjangan apa saja yang ada dalam literatur. Kesenjangan dapat berupa populasi, ukuran sampel, lokasi penelitian, metode penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan masih banyak lainnya. Dan yang ketiga, tujuan penelitian. Itu menjelaskan masalah penelitian yang akan diatasi atau menempatkan pernyataan tesis atau hipotesisnya, tergantung si penulisnya pengen apa yang dituangin di situ ya. Terus yang keempat, si sifat penelitian ini menjelaskan sifat penelitian yang akan diselidiki dan metode penelitian yang akan digunakan kayak gitu. Yang kelima, ulasan singkat dari literatur yang relevan ini, sintesis teorinya harus sesuai dengan referensi atau kutipan. Singkatan dapat digunakan jika paling dikenal dan penulis harus mendefinisikannya di awal. Jadi harus ada kepanjangannya dulu di awal, baru disingkat kayak gitu. Tujuan tinjauan literatur adalah untuk menggambarkan penelitian penting di masa lalu dan hubungannya dengan masalah penelitian, dan harus mencakup semua temuan yang relevan dari sumber yang dapat dipercaya, misal dari buku-buku akademik, artikel, jurnal,
jurnal ya, dan masih banyak lainnya. Lalu di sini juga jenis tesis apa sih yang digunakan dalam introduction research ini? Biasanya itu menggunakan simple present tense kayak gitu. Terus strategi dalam menulis pengantar tuh gimana sih? Nah, di sini ada dua pendapat, yaitu biasanya ada yang sebelum menulis makalah penelitiannya dan ada juga yang setelah menulis makalah penelitiannya kayak gitu. Lanjut masuk ke bahasan, langsung ke contoh aja ya. Nih, masuk ke contoh yang keempat, gimana sih langsung aja mengidentifikasi nih. Kita langsung mengidentifikasi komponen introduction. Nih, yang pertama kita dari contoh yang pertama ini di sini ada presentation. Di sini disebutkan masalah-masalah kayak gitu, pemaparannya kayak gitu. Terus di sini juga ada tujuannya. Tujuan penelitiannya tuh apa sih kayak gitu. Terus di sini juga ada network, ada sifat-sifat penelitiannya kayak gitu atau metodenya ya. Terus di sini ada contoh yang kedua. Contoh yang kedua di sini memiliki berapa komponen? Tadi yang ke satu ada 3 komponen. Yang contoh kedua ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 komponen. Di sini ada presentation. Di sini ada brief review, di sini ada purpose. Ada 5. Ini tuh purpose. Terus di sini ada network, di sini juga ada gap, ada kesenjangan di sini nih. Terus contoh yang ketiga sekarang. Terdiri dari 3 komponen. Nih, ada presentation, ada purpose, dan ada network kayak gitu. Nah, lanjut. Saya akan memaparkan sedikit yang saya tahu dari ringkasan bab 5 ini. Saya terjemahkan ya. Nah, bab 5 ini yaitu cara menulis bagian metodologi dalam makalah penelitian. Metodologi ini paling mudah ditulis ya, teman-teman. Terus terdiri dari desain dan metodologi. Terus harus dilengkapi dengan perincian yang cukup ya. Teman-teman harus tahu dulu metodologi itu apa. Nah, tujuan dari bagian metodologi itu apa? Yang pertama, memungkinkan pembaca mengevaluasi penelitian yang dilakukan. Dan yang kedua, memungkinkan pembaca merefleksi penelitian jika mereka ingin melakukannya. Terus apa aja sih bagian-bagian dari metodologi? Biasanya kalau diringkas itu metodologi itu tentang metode dan bahan yang akan digunakan. Tapi rinciannya itu terdiri dari metode dan desain penelitian. Yang ke satu, metode dan desain penelitian. Yang kedua, lokasi penelitian. Yang ketiga, sampel atau si peserta atau juga yang jadi responnya lah, peresponnya. Terus yang keempat, teknik pengambilan sampel. Yang kelima, instrumen pengumpulan data. Dan yang keenam, prosedur penelitian dan analisis data kayak gitu. Terus jenis tesis apa sih yang digunakan oleh bagian metodologi ini? Itu simple past tense. Kan kalau tadi mah introduction itu simple present tense ya. Nah, kita langsung aja masuk ke contohnya ya. Ke contoh metodologi ya. Kita langsung mengidentifikasi kembali komponen-komponen yang ada pada metodologi. Ini contoh yang pertama, ada 3 komponen. Ada research site, ini tuh waktu. Jadi mencari waktunya ya. Terus di sini data analisis, jadi menganalisis datanya. Terus di sini ada 2 data analisis ini. Saya salah baca nih. Ya, terus di sini yang contoh yang kedua itu memiliki 3 komponen. Antara lain di sini ada metode dan desain. Nih, paragraf pertama. Terus ada instrument of data collection. Nih, sampai sini. Sampai sini ya, tuh. Terus di sini ada sampling teknik. Di sini ada teknik pengambilan data kayak gitu. Ya, jadi di sini ada 3. Lanjut ke contoh yang ketiga. Di sini ada 5.
ada 5 komponen, antara lain metode dan desain, terus instrumen data collection, terus ada sampling teknik. Saya juga masih belajar ya, antara benar atau salahnya saya juga mohon koreksi dari teman-teman. Terus di sini juga ada research prosedur, jadi pencarian prosedur datanya seperti apa. Dan di sini ada analisis datanya kayak gitu. Nah, mungkin dari semua bahasan saya yang bahas sekarang ini, saya rangkum itu dalam contoh makalahnya. Nah, di sini saya akan memaparkan komponen-komponen yang ada di makalah, tapi saya cuma menjelaskan 3 aja komponen-komponennya pada bagian yang pertama pada bagian abstrak, yang kedua pada bagian introduction, dan yang ketiga pada bagian metodologi kayak gitu ya. Nih, saya menggunakan artikel tentang menganalisis guru kesulitan dalam mengajar menulis dengan menggunakan dalam bentuk pembelajaran berbasis masalah. Nah, di sini abstraknya itu terdiri dari 3 komponen, antara lain introduction, jadi menjelaskan latar belakang ya tadi, terus ada metode-metodenya, terus ada result, hasilnya kayak gitu nih di sini. Boleh teman-teman lihat ya, baca sendiri. Terus di sini juga kita masuk ke mengidentifikasi komponen apa aja sih yang ada di introduction yang makalah yang saya ampu ini. Di sini ada presentation nih di sini. Terus ada gap, ada nature. Terus ada purpose-nya. Jadi di sini ada tujuannya langsung kayak gitu ya. Jadi di sini saya dapat 4 komponen dari makalah yang bukan makalah tapi artikel yang saya analisis. Nah, di sini ada metodologi yang saya analisis juga, identifikasi ketang. Ini ada metode dan desain. Terus ada research site, jadi waktunya tempatnya. Terus di sini ada partisipasinya. Jadi orang yang ada di penelitian ini siapa sih kayak gitu. Ini kelas 7 SMPN 2 Cimahi. Terus di sini ada instrument of data collection-nya kayak gitu. Mungkin ini saja yang saya dapat identifikasikan. Mungkin masih banyak kesalahan ya Bu, mohon maaf gitu ya. Saya masih dalam tahap pembelajaran. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.